ada bagiku. Shalom, shalom, shalom. Selamat Shalom, Abuna. Shalom, Selamat Abuna, pagi, Abuni, Selamat pagi, Abuna. semua. Ibu Sri. Salam Mana tuh? Abuna, selamat pagi. Selamat pagi Abuni. Oma Leli, selamat pagi. Shalom, TV, Pagi, Pak Jody. Oma Leli. Shalom, selamat pagi Bapak dan Ibu. Selamat pagi, Shalom. Abuni. ya. Shalom, Abuna, Abuni, Bapak Ibu, Selamat selamat pagi. Bilik buka layarnya. Kelihatan. Oke, baik. Ini Carlo di Abuna kok nggak ada. Pagi, Bu Acan, selamat pagi, Bu Sinai. Oke, baik. Kalau di Zoom itu nggak bisa numpuk semua ya, karena kalau ada 1, 2, 3 suara, yang lain pasti akan hilang-hilang. Jadi makanya Abuna tunggu dulu semua Bapak Ibu selesai. Nah, baru Abuna sapa lagi. Yang Abuna sebutkan salamnya, Aku nggak kelihatan Abu. yang Abuna sebutkan namanya boleh lambaikan tangan supaya suara Abuna nggak kepotong-potong. Abuna mohon izin mute dulu sebentar ya. Lambaikan tangan sambil senyum manis ya. Oke, yang pertama untuk Ibu Acen, shalom Ibu. Iya, lambaikan tangannya. Juga Ibu Ayen. Ibu Ayen, kalau mendengar suara Abuna boleh buka kamera dan lambaikan tangan. Juga Ibu Biho. Juga Ibu Dora Gunawan, shalom. Untuk Ibu Duma, shalom Ibu. Waduh, sukacita sekali melihat wajahnya pagi ini. Juga Ibu Leli Kristiani, ya, Oma Leli ya. Juga Ibu Helmi, Pak Henry, Pak Jordi dan Ibu Vivi, shalom. Wah. Shalom Abuna, shalom Abuni, shalom semua. Ya, oke. Oke. Saya pengen ngasih lihat wajah-wajah orang-orang yang setia di pagi hari ini. Juga Ibu Lani, ya, Ibu Lani, juga ada Pak Mardani Tampu Bolon. Ya, juga shalom untuk Ibu Marlina, Pak Musa Lembang tadi sudah kelihatan, shalom ya Pak ya. Juga Ibu Natali, ya, juga ditunggu Audrey-nya ya, karena kita nanti mau doakan ya Bu. Juga untuk Bu Nancy dan Pak Jusman, iya. Juga Ibu Rika, Bu Risma, shalom Ibu, Bu Sekar, shalom, Bu Sinai, shalom. Dan yang pastinya nanti tanpa saya shalom, Abuni Kartika akan menunjukkan wajahnya ya. Ya, hari ini setiap orang tua akan sibuk karena sudah mulai menjelang ada ujian, kenaikan kelas, lalu kemudian studi tour ya dan lain sebagainya. Para orang tua pasti sibuk. Tapi Abuna apresiasi untuk setiap orang tua yang sibuk dan juga anak-anak yang juga sedang intensnya aktivitasnya di sekolah, tetapi masih mau belajar untuk mengenal firman Tuhan. Kita beri tepuk tangan untuk orang-orang yang menghargai dan juga mengasihi firman Tuhan. Mari sama-sama kita satu di dalam doa. Bapak Ibu yang terkasih, kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang kami sembah, segala kemuliaan bagimu ya Allah Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Di dalam segala kehidupan kami hanya melihat bagaimana Engkau melindungi dan menyertai kami senantiasa. Terima kasih sehingga kalau sampai hari ini kami beroleh nafas kehidupan, kesempatan untuk merenda kembali hal-hal yang selama ini belum sempat kami lakukan, kami bisa kerjakan dan lakukan bersama dengan penyertaan Tuhan. Bapa kami yang ada di dalam sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, dan jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan, kuasa dan kemuliaan kekal sampai selama-lamanya. Terpujilah Engkau ya Tuhan Yesus. Kami yakin dan percaya tembok yang kokoh itu akan diruntuhkan. Hati yang keras itu akan dilunakkan. Pikiran yang tidak tertuju kepada Tuhan itu akan dibelokkan, dikembalikan kepada satu arah tujuan, sumber dari segala kehidupan dan sumber dari segala pengharapan dan kelimpahan
sumber dari segala yang dibutuhkan oleh manusia, yaitu yang memberikan anugerahkan keselamatan. Allah yang berinkarnasi di dalam nama Yesus Kristus, Tuhan Juru Selamat kami yang percaya. Haleluya. Amin. Puji Tuhan ya Bapak Ibu yang terkasih. Haleluya. Puji Tuhan. Baik Bapak Ibu sekalian, kita mau sama-sama memuji Tuhan. Abuna akan share. Sebentar ya Bapak Ibu, ini dia. Saat ku lemah, kau angkat hidupku. Saat ku jatuh, kau topang tanganku. Kau penolongku yang setia, ku percaya padamu. Juru selamatku, tempat pengharapanku. Kau angkat hidupku. Saat ku jatuh, kau topang tanganku. Kau penolongku yang setia, ku percaya padamu. Juru selamatku, tempat pengharapanku. Aku percaya janjimu ya dan amin. Kasihmu setia di dalam hidupku. Aku percaya anugerahmu besar, lebih dari semua yang dapat ku pinta. Jatuh, kau topang tanganku. Kau penolongku yang setia, ku percaya padamu. Juru selamatku, tempat pengharapanku. Yang percaya boleh angkat tangan sama-sama di hadapan Tuhan. Aku percaya janjimu ya dan amin. Kasihmu setia di dalam hidupku. Aku percaya anugerahmu besar, lebih dari semua yang dapat ku minta. Kepadamu-lah kami percaya Tuhan Yesus, bahwa kasih-Mu setia dalam hidup kami. Anugerah-Mu besar, melebihi dari segala yang ku miliki dan yang ku harapkan. Aku
percaya janjimu ya dan amin. Kasihmu setia di dalam hidupku. Aku percaya anugerahmu besar, lebih dari semua yang dapat ku minta. Lebih dari semua yang dapat ku minta. Aku percaya lebih dari semua yang dapat ku minta. Tepuk tangan untuk Yesus Kristus Tuhan, pemberi anugerah yang terbesar dalam hidup kita. Yang percaya katakan amin. Bapak Ibu, puji Tuhan. Ya, Bapak Ibu sekalian yang terkasih, jadi sekali lagi kita harus kembali kepada pemikiran bahwa kok Tuhan belum kasih apa yang kita mau. Nah, sebenarnya yang dibutuhkan itu yang kita mau atau yang memberikan yang kita mau? Jelas, yang kita butuhkan itu sumber yang bisa memberikan apa yang kita mau. Kalau bisa dapat sumbernya, kejar sumbernya, kenapa kita harus kejar yang lain lagi gitu? Ngejar, ibaratnya kalau kayak kita ngejar satu target dalam hidup ini ya Bapak Ibu terkasih. Itu udah capek, terus kita kejar lagi yang lain, ya capek juga. Daripada kita kejar-kejaran yang gak jelas, lebih baik kejar satu target, tapi begitu kita kejar dapat semua. Ya, langsung dapat semua. Oke. Makanya kita mau kejar terus hadirat Tuhan. Karena hanya di pengejaran kepada Tuhan saja kita bisa mendapatkan semuanya. Yang sepakat katakan amin. Seperti pujian ini ya Bapak Ibu. Nah, kita sudah sempat membahas kemarin ya, bahwa pengejaran kita itu tidak akan sia-sia. Ya, karena ada upah bagi setiap pengejaran kita kepada Tuhan. Tapi Abuna kemarin ingatkan bahwa kita harus keluar dari mental atau mekanisme, wah ini ada upah nih makanya kita kejar. Nah, itu keliru. Makanya pujian tadi itu menyadarkan kita saudara bahwa betul kita menunggu janji Tuhan akan digenapi dalam kehidupan kita. Tetapi kalau Tuhan belum kasih dan Tuhan belum jawab, artinya perhitungan Tuhan tidak pernah salah dibandingkan dengan kita. Contoh misalnya begini. Sebelumnya saya belum pernah yang namanya kenal akan pribadi Tuhan. Ya. Sebelumnya saya hanya sebagai, kalau kemarin di minggu bagus banget khotbah dari Abuni Kartika, yaitu pengikut Kristus atau pengikut Kristen. Ya. Jadi kalau misalnya pengikut Kristen itu simpelnya adalah Kita Kristen. Tapi ya cuma ikut jadi Kristen gitu. Sibuk pelayanan iya, sibuk ke gereja iya, kegiatan sosial iya. Tapi tidak pernah satupun dari kita punya kerinduan untuk kenal pribadi Kristus. Tetapi kalau kita pengikut Kristus, maka kita sudah dimulai dengan pengenalan akan pribadinya, pencarian akan pribadinya, lalu kemudian perjalanan bersama dengan pribadinya sehingga orang bisa melihat kita sebagai Kristen. Tentu saya berdoa semua yang ada di BW ini nggak cuma sekedar pengikut Kristen, tapi kita semua pengikut Kristus. Makanya kita tidak memandang, ku tak pandang dari gereja mana, ya, asalkan Kau berdiri atas firman-Nya, ya. Karena apa artinya kita berdiri satu bendera tetapi kita berdiri di atas kemauan kita sendiri.
Tapi kalau kita berkumpul dari denominasi yang berbeda, namun kita berdiri di satu tempat pijakan yang sama, yaitu kebenaran firman Tuhan, biarlah ini kita menjadi satu keluarga besar yang diperkenankan oleh Allah untuk kita bisa merespon setiap panggilan-panggilan Allah dalam kehidupan kita. Amin. Di luar memang kita harus bertumbuh secara konsisten sebagai jemaat lokal di satu gereja. Ya, tetapi bertumbuhnya kita sekarang sudah mengingat, oh ya, saya bertumbuh ini sebagai apa nih? Sebagai bagian dari tubuh Kristus atau bagian dari tubuh organisasi. Nah, ini juga ya, banyak yang bisa kita kupas, tapi kita tidak kupas itu. Abuna buka itu kenapa? Karena supaya setiap manusia yang punya kelemahan itu bisa merespons dengan cepat dan responsnya itu menghasilkan sebuah perubahan. Ya, perubahan yang lebih baik. Seperti yang dialami oleh yang kita bahas dari kemarin, yaitu Raja Asa. Sekarang kita masuk di 2 Tawarikh pasal 16. Dalam 2 Tawarikh pasal 16, ya. Kita mau baca sama-sama, saudara. Perjanjian Asa dengan Aram. Pada tahun ke-36 pemerintahan Asa majulah Baesa, raja Israel, kehendak berperang melawan Yehuda. Ia memperkuat Rama dengan maksud mencegah lalu lintas kepada Asa raja Yehuda. Lalu Asa mengeluarkan emas dan perak dari perbendaharaan rumah Tuhan dan dari perbendaharaan rumah raja dan mengirimnya kepada Ben-Hadad raja Aram yang diam di Damsyik dengan pesan, ada perjanjian antara aku dan engkau, antara ayahku dan ayahmu. Ini kukirim emas dan perak kepadamu. Marilah batalkanlah perjanjianmu dengan Baesa raja Israel supaya ia undur daripadaku. Lalu Ben-Hadad mendengarkan permintaan Raja Asa. Ia menyuruh panglima-panglimanya menyerang kota-kota Israel dan mereka memukul kalah Lion dan Abel Maim dan segala tempat perbekalan kota-kota di Naftali. Segera sesudah Baesa mendengar hal itu, ia berhenti memperkuat Rama. Ia menghentikan usahanya itu, tetapi Raja Asa mengerahkan segenap orang Yehuda yang harus mengangkat batu dan kayu yang dipergunakan Baesa untuk memperkuat Rama itu. Ia mempergunakannya untuk memperkuat Geba dan Mizpa. Pada waktu itu datanglah Hanani pelihat itu kepada Asa raja Yehuda, katanya kepadanya, karena kau bersandar kepada raja Aram dan tidak bersandar kepada Tuhan Allahmu, oleh karena itu terluputlah tentara raja Aram dari tanganmu. Bukankah tentara orang Ethiopia dan Libya besar jumlahnya, kereta dan orang berkudanya sangat banyak? Namun Tuhan telah menyerahkan mereka ke dalam tanganmu karena engkau bersandar kepadanya. Karena mata Tuhan menjelajah seluruh bumi untuk melimpahkan kekuatannya kepada mereka yang bersungguh hati terhadap Dia. Dalam hal ini engkau telah berlaku bodoh. Oleh sebab itu mulai sekarang ini engkau akan mengalami peperangan. Maka sakit hatilah Asa karena perkataan pelihat itu, sehingga ia memasukkannya ke dalam penjara, sebab memang ia sangat marah terhadap dia karena perkara itu. Pada waktu itu Asa menganiayanya juga beberapa orang dari rakyat. Sesungguhnya riwayat Asa dari awal sampai akhir tertulis dalam kitab Raja-Raja Yehuda dan Israel. Pada tahun ke-39 pemerintahannya Asa menderita sakit pada kakinya yang kemudian menjadi semakin parah. Namun dengan kesakitannya itu ia tidak menanti pertolongan Tuhan, tetapi pertolongan tabib-tabib. Kemudian Asa mendapat perhentian bersama-sama nenek moyangnya. Ia mati pada tahun ke-41 pemerintahannya dan dikuburkan di kuburan yang telah digali baginya di kota Daud. Maka mereka membaringkannya di atas petiduran yang penuh dengan rempah-rempah dan segala macam rempah-rempah campuran yang dicampur menurut cara pencampur rempah-rempah. Lalu menyalakan api yang sangat besar untuk menghormatinya. Baik, saudara yang terkasih, di 2 Tawarikh pasal 16 ini, ya, Asa
berubah setia. Apakah ini wajar, Abuna? Kalau berdasarkan pengertian manusia yang sering lupa dan segala sesuatunya dalam kehidupannya, bisa dikatakan wajar. Tetapi saudara, kalau kita hanya terus mengandalkan pengertian, ya wajar, nggak apa-apa, namanya juga manusia. Oh ya wajar, nggak apa-apa, namanya juga capek. Oh ya wajar, nggak apa-apa. Kalau skalanya kecil nggak apa-apa, saudara. Tapi kalau skalanya besar, lebih baik kita belajar untuk apa? Terlatih. Bagi orang secara umum, wah wajar lah kalau dia nggak ke gereja. Kenapa? Kan capek habis kerja. Oh ya wajar lah kalau dia nggak melayani. Kenapa? Kan dia baru tugas keluar kota kemarin. Ya wajar lah kalau misalnya dia sakit, nggak datang. Kenapa? Kan sakit. Ya. Selama takaran menurut hati nurani kita, itu memang tidak bisa membuat kita melangkah, nggak masalah. Berarti nurani kita yang berbicara. Tetapi kalau hanya sekedar menggampangkan, nah ini yang nyambung dengan apa yang disampaikan oleh Abuni kemarin. Banyak orang ikut jadi Kristen, tapi maunya menggampangkan semuanya. Mana nih janji Tuhan? Katanya Abuna kemarin waktu ketemu di Holy Land akan begini, misalnya begitu. Kalau boleh saya sampaikan hari ini, sekarang gini, kita ketemu, Anda usia berapa? Ketemunya berapa lama? Dalam 13 hari itu, Anda pun juga baru buka hati di hari keberapa, misalnya gitu. Lalu kemudian sekonyong-konyong karena saya hamba Tuhan, saya berdoa, lalu Anda merasa urapan Tuhan misalnya bukan karena saya. Tapi karena Tuhan melawat umatnya, karena di sana hadirat Tuhan itu kencang sekali. Orang yang gak pernah berdoa aja bisa merasakan hadirat Tuhan. Dan bagi Abuna itu gak heran. Orang bisa nangis gak heran. Kenapa? Karena memang Allah hadir. Makanya kalau gak ke tanah perjanjian, saya juga bingung orang kok gak bisa, gak mau ke tanah perjanjian kenapa gitu ya. Padahal pencariannya selama ini ke Tuhan. Jadi kalau misalnya pertemuannya baru sebentar lalu kemudian saya doakan dan mendapat sesuatu lalu kemudian menanti janji Tuhan, kita nggak bisa hitung-hitungannya langsung nagih mana nih janji Tuhan kan gitu ya. Kenapa? Karena kan dibandingkan dengan penantian kita sebelumnya ketemu dengan orang ini atau Bapak Ibu ketemu dengan saya misalnya, ini contohnya gampang ya. Itu kan sudah berjalan berlama-lama nih penantian itu. Nah patokannya jangan dari ketemu dengan seseorang hamba Tuhan lalu hamba Tuhan ngomong doakan Anda merasakan lalu dari situ Anda hitung. Nah karena nggak sabar Anda mulai berpikir dengan pengertian sendiri. Atau Anda merasa sudah mulai bertumbuh sehingga Anda tidak lagi mengandalkan orang yang mengajarkan atau mementori Anda. Jadi ibaratnya udah berjalan dan bergerak sendiri. Raja Asa kan begini. Sebelum dia pintar, sebelum dia berkhidmat, sebelum dia ibaratnya sering doa pagi, sering doa malam, sering punya saat teduh sendiri. Saya yakin kehidupannya akan dipimpin oleh tuntunan mentor rohaninya. Entah Nabi Benaria, lalu kemudian Hanani dan lain sebagainya. Pokoknya para hamba Tuhan lah gitu. Tapi karena sudah kokoh kerajaannya, sehingga Sehingga dan sudah sering, sudah biasa dan sudah terbekali dengan banyak pengetahuan, dengan sehingga justru ia malah mengambil tindakan dengan pengertian sendiri. Tidak lagi tidak lagi menggunakan mekanisme sebagai yang dibimbing dan juga yang dimuridkan. Bapak Ibu yang terkasih, poin hari ini dan juga anak-anakku yang mengasihi Tuhan, di ayat yang ke-7,
Di ayat yang ke-7 sampai ayat yang ke-9 itu adalah pesan konkret buat kita sebagai orang percaya yang berlaku di setiap masa untuk menasehati kita. Yaitu apa, saudara? Jangan pernah mengandalkan kekuatan sendiri dan kekuatan manusia. Tadi kalau misalnya kaitannya sama enggak ke gereja atau apa, kalau sakit bagaimana? Kalau memang sakitnya bukan sakit yang benar-benar membuat Anda ambruk, bagaimana kalau Abuna katakan lebih baik tetap ke gereja? Gila, kejam banget Abuna. Itu mah gak berperasaan. Sekarang Abuna balikin. Kalau kita bekerja, kita tahu nih, kerja 1 hari gak masuk itu potong gaji. Potong masa cuti di kantor. Belum lagi urus mengenai surat izin harus ke dokter. Tanda tangan RT RW misalnya menunjukkan bahwa Anda juga sakit. Tidak bisa beraktivitas. Anda akan lakukan nggak? Saya nggak yakin Anda akan lakukan. Karena saya pernah dulu kayak gitu. Gila, ngurus surat izin nggak masuk kantor. Udah dipotong gaji 1 hari. Ngurus cutinya juga nanti saya juga dipotong jatah cuti. Lebih baik saya tetap datang. Selama saya belum ambruk, saya akan tetap datang. Tapi kenapa ke gereja tidak? Ya, ini berdasarkan pengalaman Abuna, bukan menyindir yang nggak datang, karena yang nggak datang kemarin banyak. Kemarin sudah kami doakan juga ya, Bapak Ibu yang tidak datang ke gereja. Tapi ayo kita belajar jadi gini. Ketika keadaan sudah mulai membaik, jangan lupa kita tuh bukan butuh keadaannya. Kita butuh yang memberikan dan yang punya keadaannya ini. Itu pengikut Kristus. Kalau engkau mengikuti Kristus, engkau mengikuti cara untuk melatih imanmu bertumbuh, jangan sampai salah fokus gitu loh. Fokusnya itu tetap kepada Kristus. Karena kita bukan fokus kepada tata caranya gitu. Makanya ada banyak orang yang mengatakan, oh itu gak bisa begini. Loh, sekarang kalau misalnya sekolah anak-anak kami, selama anak-anak kami masih mampu gak untuk jalan? Masih bisa untuk mikir, enggak, palanya udah berat banget Pak, oke. Saya bikin surat dokter. Tapi sebisa mungkin, kalau kepala kamu aman, masih bisa untuk ngikuti pelajaran, masih masuk. Karena apa saudara? Karena kalau ke gereja pun, saya juga duduk didik seperti itu. Jangan cuma karena masalah sepele, kita gak ke gereja. Tapi kalau untuk kerjaan, kita bela-belain. Jangan heran kalau kita mengalami apa yang dikatakan oleh Hanani kepada Raja Asa. Karena kamu sudah mulai bersandar kepada pengertian kamu sendiri. Kamu mengandalkan orang-orang yang lain. Sampai dibilang, tentara Ethiopia lebih gede loh dari musuh kamu yang sekarang. Kok kamu bisa sih kompromi sama dia? Itu kan kalau saya sebagai Tuhan Allah pada saat itu saya ibaratkan, saya bilang gini, gila ya, untuk takaran besar aja saya udah bela kamu loh. Untuk takaran kecil ini kamu tidak nanya kepada saya. Berapa banyak kita juga begitu Bapak Ibu. Seringkali kita mudah sekali melupakan kebaikan orang. Padahal untuk masalah besar ini kalau Tuhan gak pertemukan orang ini, belum tentu saya bisa lewat nih. Tapi begitu kita sudah membaik, kita sudah oke, kita mencari orang tokoh-tokoh lain gitu. Daripada orang yang sudah Tuhan pakai untuk melepaskan kita dari beban hidup dan hati kita selama ini loh. Sudah bertahun-tahun, puluhan tahun ini batu gede ini gak pernah lega, gak pernah keluar dari hati saya. Ketemu sama orang ini saya dilegakan melalui orang ini. Ketemu orang ini saya dihibur, saya bertumbuh, saya apa. Tetapi apa? Orang ini dilupakan, cari orang yang lain. Makanya gak heran rumah tangga juga bisa begitu. Padahal bersama dengan dia ini, saya bisa sampai setua ini sama dia loh. Saya bisa berhasil itu sama dia. Ya tapi kitanya gak bisa tahan hanya karena masalah sepele, sehingga kita cari yang lain. Atau kita buka peluang kepada yang lain. Sampai akhir masa hidupnya Raja Asa ternyata tetap bersandar kepada pengertiannya sendiri saudara. Bapak Ibu yang terkasih, poin yang kedua, dalam kehidupan kita sebagai manusia, ya, siapapun kita, mari kita buka di 2 Petrus 1
Ini nyambung sekali dengan apa yang akan saya sampaikan. Kita harus menyadari tujuan kita sebagai manusia dan posisi kita dalam kehidupan ini. Saya tutup dengan ini. 2 Petrus pasal 1 ayat 1 dan 2. Dua Petrus pasal 1 ayat 1 dan 2. 2 Petrus pasal 1 ayat 1 dan 2. Dari Simon Petrus, salam atau shalom ya bahasa aslinya. Dari Simon Petrus, hamba dan rasul Yesus Kristus, kepada mereka yang bersama-sama dengan kami memperoleh iman oleh karena keadilan Allah dan juru selamat kita Yesus Kristus, kasih karunia dan damai sejahtera melimpahi kamu oleh pengenalan akan Allah dan akan Yesus Tuhan kita. Saudara, sama seperti Raja Asa, ya. Simon Petrus juga sebagai hamba dan rasul. Asa itu sebagai hamba dan raja. Saya sebagai hamba dan pendeta. Bapak sebagai hamba dan suami. Ibu sebagai hamba dan oma. Di dalam diri manusia, satu sisi kita sebagai orang yang dinasehati, yang harus menerima nasihat, yang harus menerima perintah, yang harus mau melakukan. Sisi lain kita diberi kesempatan untuk memberi perintah, untuk menasehati, dan juga untuk mengatur. Tapi orang yang mengatur ini pun harus menyadari, dia pun juga harus siap untuk diatur. Tetapi Raja Asa melupakan hal ini. Kenapa? Di ayat yang ke-10 nanti Bapak Ibu baca dan anak-anak baca, ya. Raja Asa malah memenjarakan Hanani ini. Hamba Tuhan yang dikirim oleh Tuhan sendiri. Kenapa? Tersinggung dia. Emang kamu pikir kamu tuh siapa sih? Kok bisa mengkritik saya? Bapak Ibu yang terkasih, kita harus bertobat dari perilaku kayak begini. Semakin kita menjadi nomor 1, jangan lupa kita tetap harus siap menjadi nomor 2. Kita bukan berarti 1 di mana-mana. Kita memberi perintah, sisi lain kita hamba. Orang bisa memahami ini kalau dia memperoleh iman. Memperoleh iman, pengertian bahwa ini keadilan daripada Allah. Dan keadilan ini bisa dimengerti kalau dia mengenal Tuhan Allahnya yang disembah. Nah Bapak Ibu, tadi malam saya sampaikan ini di mesbah keluarga. Saya bilang bersyukurlah dan berbahagialah saudara dan saya sebagai pengikut Kristus yang disebut Kristen pada kali pertama, yaitu di Antioquia sampai hari ini. Yang artinya pengikut Kristus. Bahwa kita itu mengenal pribadi Allah, pencipta langit semesta ini. Dari mana? Dari siapa? Dari pribadi Allah sendiri yang inkarnasi ke dunia menjadi daging. Dari roh jadi daging. Roh Allah itu jadi daging manusia 100% yang penuh dengan keilahian. Dari Yesus Kristuslah kita bisa mengenal pribadi Allah. Jadi betapa bodohnya kalau ada orang-orang tua ataupun anak-anak yang sampai detik hari ini tidak mau mengenal pribadi Allah. Tapi sering ke gereja, sering bakti sosial, sering menabur, sering menjadi sukarelawan. Tapi gak pernah tahu pribadi Allah yang disembah ini yang mana. Karena gak pernah mau mengenal firman Tuhan seperti apa. Semakin tua seharusnya semakin mawas diri, malah semakin mudah tersinggung. Jadi Bapak Ibu yang terkasih, pesan hari ini, mari kita mawas diri. Bahwa menjadi orang itu kita mengikuti Kristus, atau kita menjadi pengikut orang-orang yang mengikuti Kristus. Supaya kita ini kalau dikritik itu jangan mudah marah.
Dikritik jangan mudah tersinggung, main langsung pecat orang gitu. Kenapa Raja Asa begitu? Karena dia salah, saudara. Saat ini kita mau belajar. Mari kita rendahkan hati, Bapak Ibu. Jangan pernah kita merasa bahwa udahlah, saya sama kamu itu lebih Kristen saya duluan daripada kamu. Oke, tapi mengikuti Kristusnya lebih kelihatan mana, kamu atau saya. Jadi kalau seandainya ada anak-anak yang menasehati atau memberikan masukan kepada orang tua, "Pah, ke gereja, Pah." Biarlah setiap orang tua menjawab, "Diam lu, bawel lu. Sok gede lu, mentang-mentang udah kenal sama abuna-abuni lu." Janganlah. Anak-anak bapak ibu itu dikasih kekuatan hikmat itu bukan karena kami, tapi karena roh Tuhan ada pada mereka. Oh, emang ada yang begitu, Abuna? Enggak tahu sih. Gak ada yang ngomong, gak ada yang cerita, Bapak Ibu. Tapi seandainya ini terjadi, terpujilah Allah. Berarti roh Allah memang ada dalam anak itu. Kok Abuna bisa tahu? Gak tahu, gak ada yang ngomong ini. Bapak Ibu sekalian, jangan mudah kecewa dan sakit hati kalau ada firman Tuhan yang mengingatkan saudara. Mari, pejamkan mata. Letakkan tangan di dada, Bapak Ibu. Di dalam kehidupan kita ingat, satu sisi sebagai orang tua atau yang dituakan, tapi juga orang tua pun juga harus siap untuk bisa menjadi sisi di mana harus mendengar. Setiap orang diberi kapasitas memerintah dan diperintah. Hamba dan rasul, hamba dan raja, hamba dan manajer, hamba dan presiden, hamba dan suami, hamba dan istri. Setiap kita harus menyadari ini. Dan ini bisa kita sadari kalau kita mengenal pribadi Allah. Di luar sana banyak orang-orang yang ngakunya menyembah, ngakunya berdoa, tapi kenal pribadinya aja tidak, saudara. Bahkan menolak pribadinya ini. Bersyukurlah saudara dan saya yang mengenal pribadi Allah melalui inkarnasi Allah sendiri di dalam pribadi Yesus Kristus. Jadi anak-anakku, jangan anggap enteng didikan hamba Tuhan. Dan bapak-bapak orang tua, jangan anggap enteng kritikan dan nasihat anak-anak. Selama itu menggugah hati saudara dan saya, mengenal pribadi Allah. Ayo berdoa dulu, mah. Ayo berdoa dulu, Pak. Janganlah tersinggung. Karena Allah mengasihimu. Mata Allah menjelajah ke segala penjuru. Untuk apa? Untuk memilih. Untuk memastikan mana yang akan Tuhan bela, mana yang akan Tuhan tangkap, mana yang akan Tuhan sertai, dan Tuhan berkati. Sebelum kita terima berkat Tuhan, kita mau mendoakan secara khusus keluarga-keluarga yang sakit. Ya, kalau ada nama keluarga yang belum saya sebutkan, Abuna tidak bisa doakan lagi, ulangi. Tapi cukup WA saja ke Abuna, nanti Abuna-Abuni doakan di luar dari media Zoom ini. Tapi untuk yang saya sebutkan, biarlah berdoa bersama-sama dengan Abuna. Mari kita berdoa. Untuk keluarga Ibu Mimi, ya, Kak Alfi, Pak Ogi, Kak Aldo, termasuk juga Alda. Juga untuk keluarga Pak Jordi, Bu Vivi dan Ivana. Juga untuk keluarga Bu Hirma, Pak Peno, ya, dan juga Anaya, keluarga Bu Linda, Pak Dwi, dan juga Anya. Juga untuk keluarga Pak Martin dan Bu Natasha. Untuk keluarga-keluarga BW yang lainnya saya tidak bisa sebut satu persatu. Dan keluarga OASI yang lainnya tidak sebut satu persatu. Terimalah kekuatan daripada Allah. Terimalah kuasa kesembuhan dan pemulihan, dan percayalah, jalanilah proses yang Tuhan izinkan. Biarlah dari apa yang kau alami ini, engkau mengenal pribadi Allah melalui kerajinanmu yang tidak kendor, untuk setiap saat bangun mencari wajah Tuhan di pagi hari.
Terimalah teguran daripada Tuhan dan bentuk perhatian Tuhan. Karena Tuhan sedang ingin menyatakan kuasanya di dalam kehidupanmu. Berkati kakak Aldan yang akan menjadi pemimpin upacara hari ini. Berkati kerajinannya. Tuhan bela, Tuhan jaga. Berkati juga untuk Audrey yang akan berangkat ke Jogja hari ini bersama rombongan. Tutup bungkus dengan darah-Mu yang kudus Tuhan. Perjalanan dari rumah sampai ke Jogja, sampai ke setiap tujuan dan kembali dengan selamat tidak konsul apapun. Berkatilah bersama orang tuanya Bu Natali, Pak Alvin dan juga kakaknya Darren dan setiap orang yang ada di BW ini, baik yang menyaksikan di YouTube maupun yang bangun pagi mengikuti di Zoom. Angkat tanganmu, terimalah berkat damai sejahtera, anugerah cinta kasih Tuhan dan roh takut akan Tuhan dilimpahkan atasmu. Tuhan memberkatimu berlimpah-limpah. Tuhan menyinarimu dengan wajahnya dan memberimu kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu untuk memberimu kehidupan, masa depan yang penuh harapan, indah pada waktunya. Sebagai pengikut Tuhan, pengikut Kristus yang mengenal pribadi Allah, bukan hanya sekedar pengikut yang mengikuti Allah. Di dalam nama Tuhan Yesus, berbahagialah kita yang mengenal pribadi Tuhan melalui pribadi Yesus Kristus. Sama-sama katakan amin. Amin. Selamat beraktivitas Bapak Ibu. Kali ini Abu Muna mohon izin harus membantu persiapannya Alden. Tuhan Yesus memberkati. Sampai jumpa besok. Jangan kasih kendor. Oke. Terima kasih ya Bunda Muni, Bapak semua. Terima kasih Bapak Ibu semua. Terima kasih ya Bunda Muni semua. Tuhan memberkati. Amin. Terima kasih Tuhan berkati. Oma Leli, Oma Leli, Cici Leli. Kasih Bapak dan Ibu. Halo Rifana. Semangat Alden. Itu dia, puji Tuhan. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Nanti ditunggu lagi yang usia-usia yang lain ya untuk anak-anak ya. Waduh, puji Tuhan. Baik Bapak Ibu sekalian terkasih. Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu semuanya ya. Shalom. Shalom. Dah. Dah. Dah.